Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kembali lagi kita sudah berada di hari Minggu, dan saya yakin selama seminggu ini kita telah merasakan lawatan dan hadirat Tuhan yang selalu menuntun kita di sepanjang hari, khususnya pada masa Pentakosta ketiga. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih lagi apa itu arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga meminta bantuan dan support jemaat untuk like dan subscribe channel kami dengan memencet tombol yang ada di bawah. Dengan itu, Anda akan diberikan notifikasi saat kami mengupload konten terbaru. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kembali bersama keluarga GBI HOT. Biarlah kami bisa belajar Tuhan apa yang ingin Kau terjadi dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami bisa menerima apapun yang Kau ingin berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya maka kami selalu aman berjalan bersama Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah Roh Kudus terus melawat dan berdaulat atas hidup kita, amin. Dan hidup kita terus menyanyikan pujian yang senada dengan surga. Mari kita serukan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari berikan kemuliaan dan pengagungan bagi nama Tuhan. Yang bersuka cita, mari kita lebih lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya! Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia.
senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji-Mu dan bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
Shandara labaya ralaba shikira labaya ralabaya ralaba shanda. Hiralaba shandara labaya ralaba. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang bulan Januari ini Engkau telah setiap memimpin kami, memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat Tuhan. Dalam kondisi yang tidak baik, tapi kami percaya Engkau Allah teramat baik. Rancangan-Mu begitu indah buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan di ibadah minggu pada pagi hari ini Tuhan, biarkan Engkau Allah memberkati ibadah ini. Kami percaya Tuhan dari awal hingga pada akhir Engkau akan menjamah setiap kami. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui firman Tuhan yang ditaburkan, Engkau akan memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, para imam musik, para pemuji dan penyembah. Engkau Allah pakai mereka Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan, ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan turun, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami. Bahkan semua Tuhan pelayan-pelayan media, live streaming Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau Allah memakai mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau kirim Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Muda Antonius Sitompul Tuhan. Kau Allah pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat Allah. Kau urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan menguatkan setiap kami. Setiap firman Tuhan yang disampaikan menyembuhkan setiap segala penyakit. Setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan meneguhkan setiap orang. Pakai hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya dia terus jadi berkat, jadi teladan, jadi saksi dimanapun dia berada. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro beserta Ibu Rosyanti. Biarkan Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan buat setiap kami umat-umat Tuhan. Kami percaya tahun 2021 ini Kau berikan terobosan-terobosan baru dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya kesehatan, berkat Tuhan akan terus menyertai pelayanan mereka. Bahkan pengurapan Allah terus melimpah dalam hidup mereka. Berkati anak, cucu, mantu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup mereka diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Insinyur Riko Torreharjo beserta 4 wakil gembala beserta istri dan anak-anak. Kalau pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai Bapa buat setiap kami. Kami percaya kalau sampaikan isi hati Tuhan oleh hamba-Mu ini. Kami percaya berkat Tuhan, pelayanan dimanapun dia berada menjadi berkat. Kami juga berdoa juga buat Bapak Karayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto beserta 2 wakil gembala beserta istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terus pakai hamba-Mu ini, berikan kesehatan. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka melayani, banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Rayon 1A terus menjadi dampak dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kaulah pimpin terus bangsa ini. Kami percaya Kau punya maksud dan tujuan buat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah bencana yang terjadi, di tengah-tengah bencana alam, bencana COVID-19, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah punya cara yang ajaib. Engkau punya maksud dan yang indah buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan berkati para medis, berkati semua orang yang hari-hari ini fokusnya untuk jiwa-jiwa, fokusnya buat masyarakat. Kami juga berdoa presiden, wakil presiden, para menteri. Kami percaya Tuhan, Kaulah pakai mereka Tuhan. Biarkan fokus mereka adalah membuat bangsa ini keluar dari segala krisis. Kami berdoa Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik, kami percaya Tuhan akan terjadi tuaian terjadi di era Pentakosta ketiga ini. Akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa buat 34 provinsi, 17.000 pulau-pulau. Kami percaya Tuhan ada nama Tuhan di bangsa ini, sehingga akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhir, sehingga semuanya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas,
ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI House of Transformation, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita semua untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami sungguh percaya bahwasanya jika bukan karena
pemeliharaanmu maka kami tidak ada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya nyatakan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Sehingga kami bisa melangkah dengan pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Di GBI House of Transformation. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas. Saya beri judul, apakah dasar sukacitamu? Saya ulangi sekali lagi, apakah dasar sukacitamu? Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Namun bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat 70 murid Yesus yang diutus Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka kembali dengan sukacita. Mereka kembali dengan rasa syukur. Mereka kembali dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Katanya di ayat ke-17, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ini adalah keberhasilan buat mereka. Mereka tidak sabar ingin datang kepada Yesus. Mereka tidak sabar ingin menceritakan keberhasilan pelayanan mereka. Dan kalau kita lihat, hal itu adalah sesuatu yang wajar. Karena dalam Lukas 10 ayat 3, Yesus mengatakan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi misi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya itu bukan hal yang mudah. Namun sungguhnya adalah misi yang berat. Bagikan apa? Bagikan mereka diutus seperti anak domba yang tidak punya pertahanan apapun, sistem pertahanan apapun, diutus di tengah serigala yang buas. Itulah yang mereka hadapi. Dan pada saat mereka berhasil dalam pelayanan mereka, mereka bahagia, mereka sukacita, wajar. Terlebih lagi kalau kita lihat dalam Lukas 9 ayat 40. Dalam ayat-ayat sebelumnya. Ternyata mereka gagal menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Jadi mereka sudah pernah gagal dan saat ini mereka berhasil. Mereka datang ingin menyampaikan kepada guru mereka, Tuhan Yesus Kristus. Inilah keberhasilan mereka. Lalu ayat 18 kita lihat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, iblis dan kerajaannya runtuh. Itulah yang dilakukan murid-muridnya. Mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka surrender kepada Tuhan. Dan mereka berhasil dalam pelayanan mereka. Luar biasa. Dan kita lihat ayat ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kunci keberhasilan pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka surrender and trust. Karena mereka berserah dan mereka percaya kepada Yesus. Dan mereka tahu bahwasanya Tuhan telah memberikan kuasa kepada mereka untuk menginjak kalajengking, menginjak ular dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan mereka meskipun mereka diutus di tengah serigala. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat pada ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita
karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Inilah Tuhan Yesus yang karena ia mengasihi murid-muridnya, ia ingin supaya murid-muridnya memiliki fokus yang benar, memiliki dasar yang benar, alasan yang benar dalam bersukacita. Yesus mengatakan janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Yesus memberikan landasan sukacita yang tepat bagi murid-muridnya, mengingatkan murid-muridnya. Oke, kalian berhasil dalam pelayanan kalian, that's good, itu baik. Bahkan Tuhan Yesus pasti, ya saya percaya Tuhan Yesus juga menginginkan keberhasilan dari pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya. Itu baik, namun jangan landaskan sukacitamu kepada keberhasilan pelayanan tersebut. Dan saya percaya bahwa Yesus juga mengingatkan kita saat ini. Janganlah landaskan sukacita kita kepada keberhasilan kita di bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Tuhan menginginkan kita hidup sukses. Saya percaya Tuhan menginginkan kita hidup berhasil. Namun janganlah hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus hati kita adalah mengejar keberhasilan, adalah mengejar sukacita dari dunia ini tuh, dari apa yang kita lakukan, dari hasil yang kita lakukan. Janganlah landaskan sukacita kita pada saat kita bisa menyelesaikan tugas dengan berhasil. Janganlah melandaskan sukacita kita dengan sukses dalam pelayanan. Janganlah melandaskan sukacita kita dalam pekerjaan kita yang berhasil, karir kita yang sukses. Janganlah landaskan sukacita kita pada kondisi keuangan kita yang bagus. Janganlah landaskan sukacita kita pada karir yang bagus. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat hal tersebut sudah menjadi basis atau landasan dari sukacita kita, maka kita mudah sekali akan menjadi orang yang kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita, dan bukan hanya itu. Namun di sini Yesus sebetulnya sedang mengajarkan kita tentang integritas. Tentang integritas. Yesus mengajarkan sumber sukacitamu yang sejati seharusnya adalah karena namamu terdaftar di sorga. Sumber sukacitamu yang sejati seharusnya adalah karena namamu terdaftar di sorga. Seberapa banyak dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah tidak memiliki sukacita yang besar karena nama kita terdaftar di sorga. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini merasakan keselamatan yang diterima dari Tuhan itu biasa-biasa saja. Sehingga pada saat mendengar firman Tuhan tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, kita anggap itu sesuatu yang biasa saja. Dan seringkali bahwa firman Tuhan itu tidak memberikan kita sukacita. Bahwasanya kabar keselamatan dari Tuhan tidak memberikan kita sukacita karena kita terpikat pada sukacita yang bisa diberikan oleh dunia. Kebahagiaan yang bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengingatkan kepada para muridnya. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nama kita terdaftar dalam buku kehidupan itu adalah satu hal yang seharusnya terus kita syukuri. Satu hal yang seharusnya terus kita ingat. Sehingga kita orang Kristen adalah orang-orang yang hidup dalam senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Yesus sedang mengajarkan tentang integritas sesungguhnya di sini. Integritas adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus tidak mau bahwa murid-muridnya itu di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengejar sukacita lewat keberhasilan. Baik dalam pelayanan mereka, baik dalam hidup mereka. Mereka harusnya mengerti bahwa sukacita itu sudah terdapat dalam hidup mereka karena diberikan oleh Tuhan lewat keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari kita cek hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sumber sukacita kita? Apakah karena nama kita ada di sorga? Apakah karena kita adalah orang-orang berdosa yang sudah diampuni Tuhan? Ataukah itu adalah hal yang kita anggap biasa saja? Sehingga pada saat kita saat ini ada dalam situasi pandemi, fokus kita bukan karena sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita tersebut. Namun fokus kita pada banyak hal yang mungkin belum berhasil dalam kehidupan kita.
Mungkin ada masalah dalam bisnis kita, ada masalah dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Dan kita siang, malam, pagi, sore fokus kita adalah mengejar keberhasilan. Mengejar kesuksesan dalam apa yang kita kerjakan. Sehingga kita mengorbankan satu hal yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Sukacita kita korbankan. Kita tidak ingat lagi. Bahkan karena kita mengejar keberhasilan. Kita mengorbankan integritas. Musuh dari integritas menurut saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pada saat kita terus mengejar keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita anggap keberhasilan adalah sumber dari sukacita kita. Sumber kebahagiaan kita dan kita terus kejar. Tidak peduli bahwa yang kita lakukan salah, kita terus kejar. Tidak peduli bahwa cara-cara yang kita lakukan salah, kita terus kejar. Kita tidak peduli lagi dengan integritas. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa harus selalu menjaga hati, harus selalu merenungkan, merefleksi apa yang sedang ada di dalam hatinya. Untuk menjadi seorang pribadi yang berintegritas Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus mengecek hati kita. Mengecek hati kita. Dalam apa yang kita lakukan, sesungguhnya apa tujuannya. Jika saya sebagai hamba Tuhan ternyata tujuan saya dalam melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun untuk menyenangkan manusia. Untuk diterima oleh manusia, maka saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus terus cek. Harus terus cek. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus selidiki hati. Dan Yesus sedang mengajarkan untuk selidiki hatimu. Kepada murid-muridnya, janganlah hatimu sumber sukacitanya karena engkau berhasil dalam pelayananmu. Namun sumber sukacitamu yang paling besar engkau lupakan. Banyak orang yang merasa sukacita bahwa dosa sudah diampuni itu biasa saja. Itu salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah. Jika kita saat ini merasa mungkin kita sudah lama mengiring Tuhan. Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan rasanya biasa-biasa saja. Hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita sudah fokus kepada hal-hal lain yang belum kita dapat. Fokus kita terus kejar apa yang belum kita dapat. Kalau kita lihat dalam Markus 2, kisah di mana orang lumpuh diangkat oleh 4 orang sahabat atau keluarganya. Dan luar biasa ternyata pada saat orang lumpuh tersebut diangkat dengan susah payah dan dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, dosamu sudah diampuni. Mungkin orang-orang semua terkejut. 4 orang yang membawa orang lumpuh tersebut terkejut. Karena yang mereka harapkan bukan dosa orang lumpuh ini diampuni, namun kebutuhan utama dari orang lumpuh tersebut adalah disembuhkan, bisa berjalan. Namun Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin jika orang lumpuh ini bisa berbicara dari sorga saat ini, maka orang lumpuh tersebut akan berkata kepada kita, buat saya lebih penting dosa saya diampuni karena saya saat ini berada di sorga bersama dengan Tuhan saya. Jadi lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian, dosanya sudah diampuni. Walaupun kalau kita lihat orang lumpuh tersebut sehat sembuh. Namun jika orang lumpuh tersebut tidak sembuh, tidak pulih, itu juga gak masalah buat dia. Karena dia sudah mendapatkan yang terutama, yaitu dosanya sudah diampuni. Tuhan Yesus tahu mana yang dibutuhkan oleh kita. Kita membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan keselamatan tanpa anugerah Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang akan berakhir dalam kebinasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita butuhkan adalah dosa kita diampuni. Itu yang paling kita butuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang yang sumber sukacitanya adalah keberhasilan, kesuksesan, maka ia banyak mengorbankan integritas. Beberapa waktu yang lalu, sebelum PSBB di Jakarta, saya dan keluarga saya kami rasa, wah kita gak pernah keluar rumah, ayo kita liburan di satu tempat. Di puncak. Dan kami liburan sampai dengan hari Senin. Dari hari Sabtu ya, di satu tempat. Kami sekeluarga
dengan keluarga kakak saya di satu tempat dan kami liburan di sana, tentu dengan melakukan protokol kesehatan. Kami tidak kemana-mana, hanya di tempat tersebut. Kami ingin membangun fellowship dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu dengan ibu saya, dan kami berfellowship di sana. Namun hal yang menarik adalah karena liburan kami sampai dengan hari Senin, maka ada satu hari di mana anak-anak saya sebetulnya sekolah online. Dan saat tersebut anak saya berkata, "Pak, apa yang kita bilang kepada guru saya?" Terus saya katakan, ya kamu harus katakan sejujurnya bahwa saat ini kami semua sedang berlibur sehingga dia harus izin untuk tidak sekolah online. Dan ternyata anak saya menangis, ketakutan. Nanti saya akan mendapatkan nilai yang buruk dan lain sebagainya. Apa pandangan guru saya? Kalau saya harus mengatakan the truth, memang kenyataan sebetulnya adalah kita sedang berlibur dan sehingga itu harus izin 1 hari absen tidak masuk sekolah online. Anak saya menangis dan lain sebagainya. Dia masuk ke dalam kamar. Dia tidak terima bahwa papahnya sepertinya ingin mencelakakan dia. Namun sesungguhnya saya sedang mengajarkan bahwa yang paling penting adalah integritas. Meskipun akibatnya nanti kamu akan dipandang seperti apa oleh teman-temanmu, oleh gurumu, namun itu adalah harga yang harus dibayar jika kita ingin hidup sebagai orang yang berintegritas. Integritas harus mulai ditanamkan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga adalah tempat utama dan pertama untuk membangun integritas dalam diri seseorang. Karena integritas itu sesuatu yang dibangun dari dalam hati, dari dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, untuk menjaga integritas dalam hidup, fokus kita janganlah kepada kesuksesan atau keberhasilan. Fokus kita janganlah kepada seberapa banyak yang kita dapat, seberapa hebat yang kita lakukan, seberapa banyak yang sudah diberkati atau terdampak dari apa yang kita lakukan. Mungkin dari pelayanan kita dan lain sebagainya. Itu bagus, harus. Namun fokus kita Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita menjadi orang yang setia. Setia Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang setia. Setia. Orang yang setia bukan orang yang sempurna. Namun orang yang terus-menerus memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Setia. Kalau kita lihat perumpamaan tentang talenta. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada hamba yang diberikan 2 dan 5 talenta. Karena mereka bisa mengembangkan talenta mereka. Tuhan katakan, baik sekali perbuatan hambaku yang baik dan setia. Jadi buat Tuhan yang dinilai adalah kesetiaan kita. Setia bukannya sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam arti mungkin kita merasa sering gagal dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai orang tua, banyak orang tua yang sering melakukan banyak kegagalan. Saya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sering dalam satu kesempatan saya gagal sebagai orang tua, mungkin sebagai suami. Banyak perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati anak, di hati istri. Saya gagal. Namun kalau saya mau setia di hadapan Tuhan, maka saya harus terus maju dan terus berusaha untuk menerus memperbaiki diri. Yang diharapkan Tuhan adalah orang yang setia, terus memperbaiki diri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mungkin Anda tidak memiliki keluarga yang sempurna. Mungkin Anda bukan ayah yang sempurna, bukan istri yang sempurna, bukan anak-anak yang sempurna. Namun Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari kesetiaan. Kesuksesan kita dalam hidup adalah pada saat kita bisa terus setia kepada Tuhan. Setia. Setia. Terus maju. Memperbaiki diri. Terus berusaha dengan lebih lagi. Sungguh-sungguh hidup berdasar kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Gagal, bangkit lagi. Tidak menyerah, putus asa, mundur dalam pelayanan, mundur sebagai suami, mundur sebagai istri. Melakukan hal-hal yang fatalistik dalam keluarga, bercerai. Itu bukan orang yang setia. Tapi dalam pernikahan seorang yang setia adalah seorang yang terus memegang janji teguh. Dalam pernikahan covenant yang sudah diucapkan kepada Tuhan. Setia Bapak Ibu Saudara sekalian.
setia di dalam pekerjaan kita. Setia di dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sehingga tidak masalah Anda bekerja dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Yang menjadi masalah apakah Anda dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk bosmu. Bukan seperti untuk keberhasilanmu, namun seperti untuk Tuhan memberikan yang terbaik. Seluruh yang kita punya. Itulah yang dinamakan orang yang setia dan itulah orang yang dikehendaki Tuhan. Itulah orang yang berintegritas. Kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Orang yang berintegritas adalah orang yang memusatkan perhatiannya, orang yang memusatkan pikirannya, orang yang memusatkan apa yang dilakukannya dengan perkara-perkara yang di atas. Bukan memusatkan dengan apa yang di bumi, apa yang dihasilkan, apa yang dilihat, bagaimana hasilnya. Bukan. Tapi perkara-perkara yang di atas, itulah yang dicari, itulah yang dipikirkan. Itulah orang yang berintegritas. Memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas itu sesuatu yang tidak kelihatan. Namun itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dalam Kolose 3 ayat 5, dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita begitu ingin berhasil dalam hidup kita, tanpa sadar kita sudah masuk dalam hal yang dikatakan di sini sebagai sesuatu yang duniawi. Apa itu? Keserakahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keserakahan. Bagaimana manusia sekarang begitu serakah, begitu serakah. Manusia ingin semuanya. Kita lihat dalam dunia yang berlaku sistem kapitalis seperti ini. Manusia diajarkan serakah. I want it all, saya ingin semuanya. Ruben Quinn mengatakan, I want it all and I want it now. Itulah manusia yang hidup dalam keduniawian. Dia serakah. Semuanya mau dia miliki. Semuanya mau dikontrol. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan pun kita serakah tanpa kita sadar. Semuanya mau buat kita. Kita tidak mau berbagi dengan pelayan Tuhan yang lain. Padahal melayani itu adalah satu bidang yang sangat luas. Luas sekali. Serakah. Karena tidak memikirkan perkara yang di atas. Namun yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang duniawi. Yang dilihat manusia. Yang dipuji-puji manusia. Dikatakan dalam ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang terus-menerus diperbaharui Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus kita bukan seberapa banyak yang kita lakukan. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi fokus kita adalah kita fokus ke dalam. Kita fokus ke dalam. Kita fokus kepada hati kita. Kita benar-benar ingin hidup sebagai pribadi yang berintegritas. Sebagai pribadi yang melakukan hal yang sama pada saat dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itulah pribadi yang berintegritas dan pada saat kita berjuang untuk menjadi pribadi yang berintegritas, maka kita akan terus disempurnakan. Kita akan menjadi manusia yang baru yang terus disempurnakan Tuhan.
Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terlena dengan dunia ini. Jangan masuk dalam sistem dunia, jangan mencintai dunia. Pada saat kita mencintai dunia, maka kita tidak bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Betapa banyak orang yang terjebak dengan korupsi. Betapa banyak orang yang melakukan banyak hal yang salah yang mereka sesali. Mereka pikir mereka bisa lari dari kejahatannya yang tidak dilihat orang. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Marilah kita terus membangun hidup yang berintegritas. Marilah kita melandaskan sukacita kita bahwa nama kita sudah ada di surga. Bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Hiduplah di dalamnya, di dalam sukacita tersebut. Biarlah sukacita itu yang memenuhi setiap hati kita. Hati kita dipenuhi dengan sukacita tersebut. Sehingga hati kita tidak menginginkan hal-hal yang lain yang dunia tawarkan. Dan kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang setia Tuhan. Pribadi yang meskipun belum sempurna namun terus disempurnakan oleh Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami sering belum jadi pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang sempurna, belum menjadi suami istri atau anak-anak yang sempurna Tuhan. Namun kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus sempurnakan kami. Engkau yang terus bentuk hati kami Tuhan. Menjadi hati yang baru. Menjadi hati yang tulus. Hati yang lemah lembut. Hati yang mau dibentuk Tuhan. Dan biarlah hidup kami yang berintegritas Tuhan. Menjadi light in the world. Dapat menjadi terang di dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Gembala Roditus. Dan juga seluruh keluarga, berkati mereka dalam pengembalaan mereka. Berikan terus semua hikmat daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Supaya mereka terus membawa jemaat ini Tuhan. Menjadi jemaat yang berintegritas, jemaat yang terus disempurnakan Tuhan. Jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, haleluya. Nah, mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Sitompul ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati akan hamba-Mu di dalam ladang pelayanan Tuhan, di BPH sebagai departemen keluarga Tuhan berkati. Dan kami percaya Engkau terus pelihara akan hamba-Mu bersama-sama dengan keluarga. Dengan urapan ilahi yang semakin kuat. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pada saat mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat. Kami percaya pertolongan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan umat-Mu yang Engkau kasihi. Kesembuhan yang sempurna ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih pada saat mereka lemah Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus pada saat mereka berputus asa. Biar kiranya Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan terima kasih kami akan berjalan seminggu ke depan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan. Tuntun kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Agar setiap rencana-Mu terjadi dan nama Tuhan yang dipermuliakan.
Pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan, teguhkan, sertai dan berkati. Kami percaya hati-Mu ada di dalam setiap keluarga hari-hari ini. Pemulihan keluarga sedang terjadi. Berkat-berkat Tuhan sedang dilimpahkan kepada setiap keluarga-keluarga. Tuhan, pada saat kepala keluarga sedang bekerja, Tuhan berkati. Jadikan segala sesuatunya berhasil, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus Engkau limpahkan, agar kiranya menghadirkan kerajaan surga di dalam keluarga rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap istri boleh dijadikan tiang doa, penolong yang sepadan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak, menantu, cucu, Engkau berkati, mertua, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat pagi hari ini untuk setiap umat-umat Tuhan yang akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami pada saat pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan, tengadahkan wajah. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Terus sukacita, terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita terus disertai oleh Tuhan. Jangan lupa untuk 3M, mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku. Firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu. Ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesuskan. Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya.
Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan.